Ya, terima kasih kepada semua rekan CGP dan Ibu Fasil. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam sesi praktek coaching ya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Bapak Maman. Saya sebagai coachnya dan Pak Maman sebagai coachnya. Silakan Pak Maman untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nur Hidayah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bapak juga? Gimana kabar hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah, walaupun agak marek sedikit ya. Iya, faktor cuaca juga ya Pak. Sekarang Iya. cuacanya lumayan sangat ekstrim sekali, dingin. Iya, Di sini karena dingin sekali perubahan cuacanya. ya, Kayaknya di hampir-hampir sini lebih mirip di cuaca daerah Cipanas kayak kemarin gitu. ya. Aduh, lumayan ekstrim banget. Apalagi Bu di Pasir Kuda sangat dingin sekali melebihi dari Cipanas itu. Oh, Masya Allah luar Eh, biasa. Ya dekat dengan Curug betul. ya Pak ya? Iya betul. Iya betul. Nah, Bu Nur Hidayah, hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa SD yang sering terlambat ke sekolah. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita? Ya, terima kasih Pak atas waktunya ya. Kemarin saya sempat nelpon Bapak mau sangat terbatas sekali. Mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya Pak. Ya boleh Begini, Ibu. begini Pak, sebenarnya permasalahan yang saya hadapi ini sering sekali sebenarnya ditemukan dalam mungkin atau rekan-rekan saya yang lain juga bisa jadi menemukan hal yang sama seperti yang saya temukan. Jadi saya ingin menemukan solusi untuk masalah yang saya miliki ini. Jadi saya menemukan siswa di sekolah saya itu yang sering bolos gitu Pak ke sekolahnya. Jadi selain bolos juga dia sering terlambat juga datang ke sekolahnya gitu. Jadi saya ingin mencari solusi bagaimana caranya agar mereka lebih tepat waktu gitu. Karena siswa saya ini sepertinya malas untuk berangkat ke sekolah. Bahkan ketika ada mau ujian gitu ya, mau ulangan saja, saya sempat harus dijemput dulu siswanya ke tempat tinggalnya gitu. Dan kebetulan ada beberapa siswa tersebut tinggalnya tidak bersama orang tuanya, ada yang bersama yang tinggal di pesantren gitu Pak. Oh iya, permasalahannya seperti itu. Yang terlambat sekolah, di saya juga itu ada yang sering terlambat karena jarak dari sekolah jauh sampai 7 km. Saya paham Bu ya. Terima kasih sudah berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Mari kita mulai ya Bu. Ya Nah, siap Pak. sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 hingga 10 seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin kalau dilihat dari skala karena memang siswanya banyak sekali ya, ada beberapa kalau di kelas saya juga yang sering bolos sekolah karena memang faktor jumlahnya jauh juga gitu. Mungkin sekitar 6 ya Pak, karena masih banyak gitu yang bolos sekolahnya gitu. Ini juga sangat berpengaruh pada proses belajar mereka Pak. Oh iya, banyak sekali ya yang terlambatnya bukan hanya 1, 2, dan 3 gitu, Iya sampai betul. 6 juga ya. Nah, saya mengerti juga ya, bagaimana menurut Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah seperti itu? Untuk mengatasi masalah ini, kekuatan yang saya miliki mungkin salah satunya adalah kekuatan untuk berkomunikasi, yaitu saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah juga dan para guru juga. Jadi telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan bolos dan terlambat tersebut.
Baik, tadi Ibu sudah berbicara dengan para guru, sama orang tua juga mungkin ya. Nah, terus saya mau bertanya, adakah peluang atau kemungkinan eh, yang Ibu lihat? Mungkin salah satunya saya akan melibatkan orang tua dan atau wali muridnya juga karena memang siswa tersebut kebetulan siswanya tinggal di pesantren. Saya akan mencoba menghubungi ketua yayasan atau walinya yang ada di pesantren, Pak. Oh iya, ada juga yang di pesantren juga ya. Ya, ya karena kebetulan memang daerah SD Cilongsong 2 tempat saya mengajar itu dekat dengan pesantren. Jadi siswa yang sekolah ke SD Cilongsong 2 banyak yang dari pesantren, tapi cuma Oh, jaraknya memang agak jauh. oh iya, mungkin di sana juga aktivitasnya mengaji juga ya, setiap subuh mungkin gitu ya. Nah, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Bu? Ada beberapa faktor sebenarnya yang kendalanya yang membuat siswa tersebut sering terlambat dan bolos sekolah. Salah satunya karena memang jaraknya yang begitu jauh dan ada juga kendalanya karena transportasi. Karena di sini kalau istilahnya Pak masih jalannya itu masih jelek, masih galengan sawah gitu. Kadang-kadang mungkin kalau lagi musim hujan itu juga bisa jadi kendala. Kemudian nanti mungkin saya akan mencoba melibatkan orang tua wali murid karena orang wali muridnya juga karena ada yang tinggal di pesantren juga. Mungkin saya akan menghubungi ketua yayasan atau misalnya pengasuhnya juga supaya bisa bisa komunikasi langsung dengan orang tuanya supaya siswanya lebih termotivasi untuk lebih semangat sekolah dan lebih giat lagi dan belajarnya lebih semangat. Oh iya, tadi kalau di Ibu itu pakai transportasi apa tuh Bu ya? Mungkin Mungkin di sini apa? karena memang jalannya yang lumayan ekstrim, lebih seringnya menggunakan transportasi kendaraan bermotor, Pak. Karena ada juga yang jalan kaki, karena memang masih galengan sawah gitu. Banyak yang seperti itu sih, Pak. Oh iya. Terus saya bertanya, bagaimana menurut Ibu apa solusi yang bisa diterapkan untuk masalah ini, Bu? Saya pikir bisa melibatkan orang tua wali muridnya atau saya akan menghubungi langsung misalnya orang tuanya misalnya yang tidak memiliki WA. Kalau misalnya ada yang di grup WA saya bisa langsung share informasi-informasinya di WA atau bisa saya menghubungi by phone misalkan langsung nelpon atau kalau misalnya yang tidak punya WA saya akan langsung sajalah berkunjung ke rumahnya gitu, langsung berkunjung supaya siswanya nanti bisa lebih aktif, mungkin juga bisa mengadakan saya bisa mengadakan berbagai menyampaikan gitu ya kepada orang tua dan siswa mengenai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Oh gitu ya, Bu. Emang kalau Ibu misalkan yang tidak punya WA itu didatangi ke rumahnya, emang nggak capek gitu, Bu ya? Tidak apa-apa lah Pak, sebuah pengorbanan juga ya kita sebagai guru supaya kita siswanya lebih semangat di sekolah, bisa lebih aktif lagi karena kalau ada salah satu yang siswa yang tidak sekolah itu rasanya gimana ya, itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran apalagi banyak pembelajaran pelajaran yang pasti akan tertinggal gitu Pak. Oh iya, baik juga Ibu ya. Ibu ibu guru yang pantang menyerah gitu ya Bu ya. Siapa? Baik Bu, suatu langkah yang positif ya Ibu itu bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini Bu? Ya, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru lain juga, dengan melibatkan guru-guru yang lain, kemudian melibatkan orang tuanya juga, karena ada beberapa yang tinggal di pesantren, saya akan melibatkan ketua yayasannya juga, kemudian saya juga akan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang menarik dan menyenangkan, jadi supaya siswa itu terlibat gitu, jadi siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan siswa antusias dan bersemangat untuk datang ke sekolah gitu, Pak. Oh iya. Terus apakah ada eh,
prioritas gitu Bu ya, tertentu dalam rencana ini Bu? Yang menjadi prioritas utama adalah melibatkan orang tuanya Pak atau wali muridnya, karena supaya saya itu bisa tetap aktif atau komunikatif gitu dengan orang tuanya dan saya bisa memberikan informasi terkait perkembangan belajar siswanya gitu atau anaknya itu di sekolah gitu. Jadi setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik gitu tentang kedisiplinan gitu. Salah satunya adalah kedisiplinan datang ke sekolah tepat waktu, kemudian kedisiplinan tentang belajar, kemudian kedisiplinan tentang lebih giat dalam belajar gitu, salah satunya itu. Oh itu ya Bu. Kalau untuk itu Bu, menciptakan aturan itu apakah diundang ke sekolah atau ibu yang datang ke rumahnya gitu Bu? Kalau yang seperti yang tadi saya sampaikan, untuk yang punya WA, saya sampaikan di WA. Kalau tidak punya WA, saya akan berkunjung langsung atau saya akan mengadakan rapat khusus orang tua wali murid dan memberikan penegasan tentang aturan dan kedisiplinan yang ada di sekolah gitu. Oh itu ya. Itu langkah yang bagus ya Bu ya. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Jangka waktunya insya Allah akan berjalan dengan lancar ya Pak, karena insya Allah akan saya dilaksanakan secara berkelangsungan dan lebih kontinu gitu Pak. Tapi untuk waktunya itu berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan gitu Bu? Oh, untuk prosesnya insya Allah secepatnya ya Pak. Mungkin kalau ada yang ada WA-nya akan segera saya hubungi atau mungkin besok saya akan berkunjung gitu. Oh ya bagus juga ya. Terus bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana Ibu ini? Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan seberapa banyak juga siswa yang hadir pada saat pembelajaran gitu dan semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti itu Pak. Oh itu ya. Menurut saya itu hebat Bu ya. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan dan rintangan gitu ya. Bagaimana Ibu berencana menghadapinya? Untuk tantangannya saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal misalnya tidak berjalan lancar, juga insya Allah nanti berbicara dengan guru yang lain dan mengkomunikasikan juga dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dari mereka juga, dari beliau gitu, dari kepala sekolah. Oh, bagus juga ya, banyak alternatif mungkin Bu ya untuk Ya, Pak. rencana ini. Terdengar bagus ya. Terus bagaimana komitmen Ibu ya eh, terhadap reaksi aksi ini? Oh, saya berkomitmen, Pak, untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin, kemudian siswanya lebih bersemangat ke sekolah, lebih rajin lagi, kemudian siswanya lebih antusias dalam berbagai kegiatan di sekolah dan bisa datang tepat waktu ke sekolah. Oh gitu ya, bagus ya. Terus saya bertanya, siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini, Bu? Guru-guru atau misalnya orang tua juga pasti akan mendukung saya rasa. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pak. Oh iya. Terus Ibu bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi ya Pak. Misalnya ada hal yang perlu saya diskusikan, Bapak jangan bosan-bosan ya Pak ya memberikan masukan dan solusi Hmm, atas permasalahan yang saya hadapi ya Pak. iya siap Bu, Insya Allah kalau ada permasalahan mungkin kita bicara lagi ya. Itu hebat sekali Bu, kalau saya untuk bisa mengacungkan jempol itu Terima semuanya kasih diacungkan Pak. gitu ya. Eh, saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini dan akan berbicara dengan Anda lagi jika Ibu ya ada yang perlu diskusikan.
Iya, Pak. Hebat. Terima kasih, Pak. Eh, Tidak masalah Bu Nur Hidayah, semoga rencana ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ya Bu. Iya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini dapat memberikan energi positif kepada saya khususnya gitu. Kemudian mudah-mudahan menjadi amal ibadah juga bagi Bapak ya Pak. Terima kasih pokoknya. Mudah-mudahan kita Nah, bisa iya berbincang-bincang Ibu. lagi gitu. Sama-sama Bu Nur Hidayah tetap semangat dan berusaha keras untuk menyukseskan supaya siswa tidak terlambat lagi ya Bu. Ya siap. Udah dulu Bu, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai coach dan Pak Maman sebagai coachnya ya. Pada cerita ini, jadi dia mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Kemudian pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Kemudian rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya ketika diingatkan pengawas tersebut. Rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kasusnya seperti itu ya. Jadi tujuannya pembicaraannya akan berlangsung ideal jika kita menggunakan coach. Kita mulai aja ya Pak? Ya, saya dulu Bu Boleh. ya. Ya, siap. Budaya, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak Maman, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Oh, begitu. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu, apa pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, setuju dengan yang Bapak sampaikan. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, jadi semakin banyak yang kita gunakan, pasti akan semakin baik, bukan? Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas.
Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Budaya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Ya, amin ya robbal Amin. alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kegiatan belajar kita bisa menambah wawasan kita, ilmu kita juga menjadi pahala dan kebaikan ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa ya di kegiatan berikutnya.